Mengembirakan, di tengah situasi dunia yang tidak aman, serta terjadinya resesi ekonomi di sejumlah negara, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5% pada tahun 2024 dan 2025. Perkiraan ini disampaikan oleh Direktur Asian Development Bank atau ADB, Jiro Tominaga, dalam pertemuan tahunan ADB ke-57 di Tbilisi, Georgia. Pertemuan itu menurut Jiro Tominaga antara lain disebabkan konsumsi rumah tangga dalam negeri yang tetap tinggi dan kemampuan pemerintah Indonesia menjaga inflasi pada level 2,8% sehingga membuat daya beli masyarakat tetap terjangkau. Faktor lainnya adalah hasil pemilu 2024 dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yang kemudian ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode mendatang membuat investor lebih cepat keluar dari situasi wait and see, sehingga mereka pun memutuskan untuk melanjutkan investasinya di Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Indonesia, menurut Direktur Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia, justru berasal dari faktor eksternal, yakni tensi geopolitik yang masih memanas, seperti perang Rusia-Ukraina yang belum usai, dan perang antara Israel dengan pasukan Hamas yang juga melibatkan Iran. Situasi geopolitik ini sangat berpengaruh pada kebutuhan masyarakat dunia, termasuk Indonesia, karena akan membuat harga bahan bakar minyak dunia naik drastis. Sementara energi hijau atau energi terbarukan masih belum siap menggantikan. Optimisme atas pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang diperkirakan oleh Direktur Bank Pembangunan Asia juga dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan para Menteri Keuangan dari sejumlah negara Asia yang menjadi anggota ADB. Sri Mulyani optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5,2% pada tahun 2024 ini, seiring komitmen pemerintah dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas. Sri Mulyani juga membenarkan bahwa dorongan terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi domestik dan inflasi yang tetap terjaga. Kebijakan fiskal telah memainkan peran yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19, dan Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang posisi fiskalnya terus membaik secara signifikan. Defisit fiskal terus menyusut secara signifikan dari tahun ke tahun. Defisit fiskal yang pernah mencapai 6,1% akibat pandemi pada tahun 2020 dan 2021 menyusut menjadi 1,65% pada tahun 2023. Dan hal ini menyebabkan rasio utang terhadap produk domestik bruto terus menurun. Sri Mulyani juga menjelaskan, kekuatan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari Purchasing Manager Index atau PMI yang terus menunjukkan ekspansi, dengan angka indeks manufaktur yang mencapai angka 54,2%. Sedangkan dari sisi permintaan, keyakinan konsumen tetap kuat, dengan indeks keyakinan konsumen yang tetap berada pada zona optimistis sebesar 123,8%. Sri Mulyani secara tidak langsung membenarkan bahwa terjaminnya keberlanjutan pembangunan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Gibran merupakan faktor yang sangat berpengaruh atas tumbuhnya perekonomian Indonesia pada tahun ini hingga tahun-tahun mendatang. Men of our time.